Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat resep kue terbaru dari aku. Kali ini aku mau bagi resep savory cake, yaitu kue abon keju yang enak banget rasanya dan gurih banget. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Halo teman-teman, selamat datang di dapur aku. Hari ini aku berbagi lagi resep terbaru dari aku ya, yaitu mau bikin kue abon keju yang rasanya savory banget. Iya. Nah, di sini aku udah punya bahan-bahan teman-teman. Di sini aku punya mentega mix dengan margarin 175 gram. Lalu di sini ada gula halus 75 gram. Ya. Lalu di sini juga ada 75 gram keju parut, keju cheddar parut, dan seperempat sendok teh garam. Ya. Lalu di sini teman-teman, aku juga udah punya 4 butir kuning telur dan 4 butir putih telur. Lalu di sini ada abon, tentu aja abon yang aku pakai bebas ya. Ini abon sapi, aku pakai 35 gram. Kalau kalian mau lebih banyak, mau 50 gram juga boleh. Untuk bahan keringnya, aku di sini pakai 125 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru, lalu pakai 25 gram tepung maizena supaya lebih empuk. Dan di sini ada 50 ml susu cair dan ada gula pasir untuk bikin marinenya atau kocokan putih telurnya sebanyak 50 gram. Oke, kali ini aku akan bikin kuenya love cake gitu. Ini ada loyang 24 cm dikali 10 dikali 7 cm. Alasi dengan baking paper dan olesi dengan sedikit Carlo supaya tidak lengket. Nah, bahannya hanya ini aja teman-teman, caranya gampang banget. Oh iya, untuk putih telurnya aku kasih sedikit cream of tartar ya teman-teman, kayak seperempat sendok teh aja gitu. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan, kita akan kocok dulu si putih telurnya ya. Nah teman-teman, pertama kita akan kocok putih telurnya dulu sampai dia creamy dan berjejak ya. Nah, untuk kocok putih telurnya kecepatannya 3 aja nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah agak naik, baru saya masukkan gula pasir yang 50 gram lagi, perlahan-lahan ya teman-teman. Lalu dikocok lagi terus sampai dia creamy, berjejak dan soft peak begitu ya. Nah teman-teman, ini sudah selesai ya putih telurnya. Kita sisihkan dulu, kita langsung kocok untuk adonan mentega dan gula halusnya ya. Pakai kocokan yang sama nggak apa-apa, tapi kalau untuk putih telur tidak boleh bercampur ya. Nah teman-teman, kita kocok mentega dan gula halusnya ini sampai benar-benar creamy ya, seperti ini. Nah setelah creamy, boleh kita masukkan si kejunya. Dan kejunya berserta mentega dan gulanya kita kocok lagi sampai dia rata dan bercampur menjadi satu. Nah setelah keju dan kocokan menteganya rata dan menyatu, langsung next stepnya kita akan dengan kecepatan rendah menuang atau mengocok kuning telurnya satu persatu seperti ini. Ini dikocok sampai dia rata aja ya, tidak boleh overmix teman-teman. Ini kita sudah campur sama telurnya tadi. Next stepnya kita akan aduk sama tepung terigu ya teman-teman. Nah ini tepung terigu sama tepung maizenanya kita masukkan perlahan-lahan ya, seperti ini. Nah sambil mengocok tepung terigunya, jangan lupa juga kita masukkan 2 kali pengocokan. Ini masukkan susu UHT-nya seperti ini ya teman-teman. Fungsinya kenapa diselang-seling supaya adonannya tidak turun ya teman-teman. Nah ini kita masukkan putih telurnya perlahan-lahan sambil kita aduk. Nanti tekstur kuenya akan jadi lebih halus ya setelah kita masukkan putih telurnya ini. Nah kita masukkan dan aduk terus putih telurnya sampai habis, lalu kita siap taruh di loyangnya ya. Nah setelah siap semua seperti ini, kita siapkan loyangnya seperti ini. Kita akan bagi 2 adonannya. Lalu adonan pertama kita taruh dulu di dalam loyang seperti ini. Lalu kita ratakan ya teman-teman. Nah setelah diratakan, baru kita kasih abon dan juga kita tutup dengan adonan terakhir ya, yang sisanya gitu ya. Nah ini harus kita ratakan supaya nanti permukaan dari kuenya juga rapi ya, untuk selang-seling abonnya ini ya.
Nah, setelah adonan pertamanya rapi, kita masukkan abonnya perlahan-lahan di bagian atas adonan ini sampai habis dan rata abonnya. Lalu kita masukkan kembali adonan sisanya di atas abon ini ya teman-teman. Dan ditaruhnya juga perlahan-lahan aja, jangan terlalu banting atau terlalu banyak di satu sisi karena bisa membuat abonnya tenggelam nanti ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu tetap kita akan ratakan dulu permukaannya supaya nanti permukaan kue kita setelah matang juga jadinya rata dan bagus ya. Nah, setelah rata kita sentak-sentak sedikit lalu kita panggang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya udah masukkan di oven ya. Sebelumnya oven udah dipanasin ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan ke oven, kita panggang selama lebih kurang kayak 35 sampai 40 menit tergantung oven kalian. Nah, setelah lebih kurang 40 menit dengan api atas bawah ya teman-teman, ini jadinya seperti ini, udah cakep banget. Ini aku akan seset pikirnya karena aku takut ada bagian yang lengket. Lalu langsung kita dinginkan di cooling rack ya teman-teman, langsung kita lepaskan dari loyangnya ya. Nah, coba lihat nih permukaannya bagus sekali teman-teman, dan tentu aja nggak lengket karena kita pakai Carlo. Ini udah cakep banget, kalian bisa lihat nanti kalau udah matang atau udah set saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya seperti apa. Nah teman-teman, ini udah set. Aku akan potong kasih teman-teman lihat ya. Gitu bentuknya udah cantik banget, udah kayak cake marmer juga gitu. Yang lain tuh lihat teman-teman, wah teksturnya lembut sekali, harum banget teman-teman ya. Nah tuh lihat teman-teman, lembut halus kuenya. Saya udah takut tadi kasar karena kita pakai keju. Nah kejunya yang masih mengkilat-mengkilat di sini itu masih kejunya yang ungkelan gitu ya teman-teman. Cakep banget hasilnya, cantik. Nih seperti ini teksturnya. Tuh lihat teman-teman. Wah, tengahnya ada abonnya. Rasanya tentu aja enak, gurih ya teman-teman. Pada saat kalian makan kuenya, itu rasanya agak asin karena pakai keju dan ketemu sama si abon yang manis gurih juga, jadi rasanya itu enak banget, kayak kita lagi makan roti yang savory gitu ya teman-teman. Tapi ini benar-benar cita rasa yang berbeda dan kalian juga harus coba ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya teman-teman. Ini dia kue abon keju ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian juga untuk bikin kue yang enak, lezat, dan tanpa SP tentunya. Dadah!